Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kisan berada di luar planet ini. Lizzie dengan liar mengayunkan tongkatnya ke arah Lizzie, dan Lizzie, sambil menahan serangan lawan, juga menggunakan sebagian energinya untuk menghentikan Hun Buang dan Kaisar Dewa lainnya memasuki Kishan. Tentu saja, dia dirugikan. Kaisar Dewa lain di Kamp Penggarap sudah dirugikan dalam pertempuran ini. Di bawah upaya putus asa dari Kaisar Dewa lawan untuk memblokirnya, hampir mustahil bagi Kaisar Dewa lainnya di Kamp Penggarap untuk datang mendukungnya. Lizzie. Setelah sekali lagi menahan hantaman gila lawan, Lizzie berdiri di kehampaan dengan pedangnya. Lija, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dipaksa sampai titik ini dalam pertempuran ini. Lizzie berkata dengan dingin. Karena kamu telah mencapai ambang datang dari sumber caotik dengan bantuan kekuatan harta rahasia kelas dunia. Maka kamu memenuhi syarat untuk membiarkan aku melepaskan seluruh kekuatanku. Mata Lizzie penuh dengan dingin. Oh, Lizzie, jika kamu masih ragu, coba aku lihat. Suara percaya diri Lija menggelegar, menyebar ke seluruh kehampaan dan medan perang. Namun nyatanya, Lija sangat waspada. Selama bertahun-tahun di ruang sumber kekacauan tak terbatas, berapa banyak kaisar dewa yang telah lahir. Menurut catatan data, ada cukup banyak yang bisa meledak ke tingkat kekuatannya, atau bahkan melampauinya. Oleh karena itu, Lija mengaku percaya diri, namun menghadapi Lizzie, sang kuda hitam yang tiba-tiba muncul di Lord Game ini, dia tidak bisa terlalu berhati-hati. Bunuh. Udara hitam dan merah yang menutupi tubuh Li Jiao menyebar, dan diberkati dengan tongkat di tangannya, membunuh Lizzie dengan kekuatan yang luar biasa. Li Jiao tahu betul bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa membunuh Lizzie. Bahkan sulit untuk melukai lawan karena armor lawan, yang jelas merupakan harta rahasia sumber caotik. Tapi dia hanya perlu menghentikan Lizzie dan membiarkan Kaisar Dewa lainnya memasuki Kishan terlebih dahulu. Pada saat itu, Lizzie secara alami tidak akan menghentikannya. Li Jiao, kamu bisa mengerahkan kekuatan sedemikian rupa dan dengan sempurna menggabungkan harta rahasia di tubuhmu. Kamu memang sangat kuat, sayang sekali kamu bertemu denganku. Bidang air api karma yang semula menyelimuti sekeliling tiba-tiba mulai menyusut, dan akhirnya hanya menyelimuti tubuh Lizzie, melonjak lembut. Pada saat inilah aura Lizzie terus melonjak. Apa ini? Lija secara naluriah merasakan bahayanya, dan pikirannya sangat waspada. Bunuh. Lizzie, yang auranya meningkat, tiba-tiba mulai bergerak. Kecepatannya sangat cepat, benar-benar melampaui yang sebelumnya. Itu sangat cepat sehingga membuat hati orang bergetar, membuat semua kaisar dewa yang hadir memandangnya. Bunuh. Li Jiao mengayunkan tongkatnya dan memukul Lizzie dengan keras. Jika kita mengatakan bahwa kekuatan serangan Li Jiao melampaui level kaisar dewa, itu sebanding dengan ambang sumber caotik. Pada saat itu, setelah momentum Lizzie meningkat, dia tidak hanya melampaui batas level Kaisar Dewa tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal kecepatan murni. Hampir dalam sekejap mata, aliran cahaya Lizzie berubah menjadi dekat dengan Lija. Rumble, kembali ke satu, bunuh. Aku melihat kekuatan Heaven's Meeting Sword di tangan Lizzie tertahan hingga ekstrim, seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali, itu langsung mengenai dada. Bang! Tabrakan dan konfrontasi yang mengerikan. Dampak menakjubkan Lizzie melemah, seperti batu besar menghantam gunung yang tinggi, dan kecepatannya menurun tajam, tapi ekspresi Lizzie juga berubah. Gada yang awalnya kuat itu bergetar hebat, lalu terbalik dan hampir lepas kendali. Benar saja, kamu tahu dia tidak sesederhana itu. Wajah Lizzie sangat muram. Di masa lalu, tidak peduli seberapa keras dia dan Hun Buang serta ahli kesempurnaan Kaisar Dewa lainnya memaksanya, Lizzie terutama menolak dan tidak melakukan banyak serangan balik. Tapi sekarang dia telah menggunakan harta rahasia kelas dunia, dia benar-benar kalah dia dalam hal kekuatan. Lija, ayo lagi, Lizzie berteriak pelan, tanpa berhenti sama sekali saat dia baru saja memotong tongkatnya, dia menyerang lagi dan mengayunkan pedang surga. Wow! Cahaya pedang yang menutupi langit dan matahari mengaum, mencoba menembus kehampaan yang luas. Ayo, Li Jiao melambaikan tongkatnya, mendorong harta rahasia kelas dunia di tubuhnya secara ekstrim,
dan datang untuk membunuh lagi, langsung bertabrakan dengan Li Ze. Seluruh kehampaan bergetar, kekuatan Gada tidak ada habisnya, dan bertabrakan dengan pedang pemukul surga milik Li Ze. Setiap kali bertabrakan, itu seperti tabrakan besar yang membuat kehampaan yang luas bergetar. Gada terus dipotong kembali. Tidak hanya itu, beberapa sinar cahaya pedang yang ditembakkan Li Ze saat bertarung saat ini membuat Hun Guang dan Kaisar Dewa lainnya takut untuk mengambil langkah lain menuju planet tempat Qisan berada. Bunuh, 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 Li Ze tiba-tiba mengubah gerakan pedangnya, dan sinar pedang datang dari segala arah di langit dan di bawah. Bang, bang, dalam waktu yang sangat singkat, kedua belah pihak bertabrakan lebih dari 100 kali. Akhirnya, boom, aliran udara hitam dan merah pada Gada tidak dapat lagi menahan benturan gila ini dan benar-benar runtuh. Tidak bagus. Bagaimana mungkin? Ekspresi Kaisar Dewa dari kubu non-praktisi semuanya berubah. Seluruh medan perang yang kosong menjadi sunyi senyap. Hun Guang dan ahli kesempurnaan Kaisar Dewa lainnya yang awalnya mencoba menerobos penyumbatan Li Ze berkumpul di dekat Li Jiao juga mengaktifkan harta rahasia, memungkinkan aliran udara merah dan hitam pada Gada berkumpul kembali. Tapi dia tidak langsung menyerang Li Ze lagi. Li Ze ini sebenarnya masih mempertahankan kekuatannya. Apakah ledakannya kali ini merupakan harta rahasia? Atau teknik rahasia? Gila, pertama Li Jiao, lalu Li Ze, mereka sudah sangat kuat. Tapi sebenarnya mereka punya kekuatan tersembunyi. Kecuali Li Jiao dan Li Ze, semua Kaisar Dewa lainnya yang hadir merasakan tekanan. Di antara mereka, cahaya campuran dari kam kehidupan alami Hunyuan adalah yang paling serius. Kekuatan Hun Guang sudah jauh lebih kuat daripada Kaisar Dewa lainnya yang hadir, dan setelah menggunakan harta karun rahasia sumber caotik dunia teratas, rahang kekuatannya jauh lebih kuat daripada milik Hun Guang. Dan kekuatan yang diungkapkan Li Ze saat ini sebenarnya lebih kuat dari Li Jiao sekarang. Momen ini membuatnya bertanya-tanya, apakah dia, orang peringkat 31 dalam pemilihan pendahuluan, sedikit basah. Li Ze ini seharusnya mencapai level Hunyuan dalam hal ilmu pedang dan rahasia. Namun, penelitianku tentang cara kekuasaan tidak lebih lemah dari serangan frontalnya. Li Jiao mengirim pesan kepada Kaisar Dewa lainnya, hanya saja dia harta rahasia di tubuhnya juga dapat meningkatkan kekuatannya, dan itu bahkan tidak kalah dengan harta rahasia Hunyuan kelas dunia saya, dan dia harus memiliki cara lain untuk membuat setiap aspek dirinya mencapai ambang Hunyuan. Hun Guang dan Kaisar Dewa kuat lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terlalu kuat. Jika Li Jia hanya menggunakan harta rahasia untuk meningkatkan kekuatan serangan frontalnya hingga ambang Hunyuan, maka Li Ze pasti telah mencapai ambang Hunyuan dalam segala aspek. Sama seperti mereka, Kaisar Dewa dapat dengan mudah membunuh Raja Dewa Wudi dalam 1 lawan 1 dengan kemungkinan besar, Li Ze juga dapat dengan mudah membunuh mereka dalam 1 lawan 1. Inilah alasan mengapa banyak Kaisar Dewa seperti Hun Guang dan konvergensi sempurna berkumpul di Li Jiao. Situasi telah berubah hingga saat ini. Mereka tidak lagi berharap untuk memasuki Qisan. Hanya dengan bergabung mereka dapat berharap untuk menyelamatkan hidup mereka dalam pertempuran dengan Li Ze. Li Jiao, apakah kamu masih bisa bertarung? Apakah kamu ingin menunggu Kaisar Dewa lainnya tiba? Hun Guang berkata dengan suara rendah. Meskipun dia mengira Li Ze lebih kuat dari yang dia tunjukkan, dia tidak menyangka lawannya akan sangat kuat. Jika perang berhenti sekarang, mereka harus menunggu kedatangan orang-orang yang lebih berkuasa. Dia merasa bahwa kam penggarap mungkin tidak dapat menghentikan mereka selamanya. Kita harus terus berjuang. Ada semangat juang yang menakjubkan di mata Li Jia. Jika pertarungan sebelumnya adalah memasuki Qisan, maka sekarang, kita berjuang untuk lawannya. Lawan jarang terjadi. Bagi Kaisar Dewa papan atas seperti Li Jiao, memasuki permainan penguasa dan memimpin kubu menuju kemenangan hanyalah satu aspek. Menemukan lawan yang cocok untuk bertarung dan menemukan inspirasi untuk menerobos sumber kekacauan adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, Li Jiao tidak mungkin berhenti sekarang. Dibandingkan dengan kehikmatan banyak Kaisar Dewa di kam lain, banyak orang kuat di kam penggarap jauh lebih bahagia. Li Ze, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Membunuh. Kita bisa menghentikan mereka. Lebih dari selusin Kaisar Dewa dari kam penggarap bagaikan pelangi. Di bawah kepemimpinan Li Ze, mereka langsung membunuh banyak Kaisar Dewa dari kam lain. Tujuan mereka sederhana,
untuk menghentikan lawan dan memberi Luo Feng lebih banyak waktu di Gunung Qishan. Para kaisar dewa dari kedua belah pihak mulai saling bentrok lagi. Boom, boom, Hun Guang, semuanya, ikuti aku untuk membunuh. Li Zhao bergabung dengan Hun Guang dan banyak kaisar dewa lainnya untuk membunuh Li Ze pada saat yang bersamaan. Dengan Li Zhao mengambil alih kekuatan utama pertarungan, Hun Guang dan ahli kesempurnaan kaisar dewa lainnya setidaknya tidak akan kehilangan nyawa mereka dengan mudah saat menghadapi Li Ze. Bunuh. Li Zhao mengendalikan tongkatnya, bersinar dengan cahaya hitam, merah dan putih, dan membunuh Li Ze lagi seperti kilat, dengan kekuatan yang masih luar biasa. Kaisar dewa lainnya menggunakan serangan jarak jauh satu demi satu untuk menahan Li Ze dan menghilangkan tekanan pada Li Zhao. Li Zhao, jika kamu bergabung dengan 10 kaisar dewa lainnya, kamu mungkin bisa melawanku, tapi hanya beberapa ikan dan udang busuk ini. Ini hanyalah angan-angan saja. Wow, wow, dia menebaskan 2 pedang dalam sekejap, salah satunya menyapu ke arah serangan jarak jauh Hun Guang dan kaisar dewa lainnya. Bang, 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 bang. Meskipun Hun Guang dan kaisar dewa lainnya mencoba yang terbaik untuk menggunakan senjata dan teknik rahasia, mereka masih dengan mudah tersapu oleh cahaya pedang Li Ze. Hanya dengan satu serangan pedang, lebih dari selusin kaisar dewa dikalahkan, tidak mampu mempengaruhinya sama sekali. Di sisi lain, pedang Li Ze yang lain bertabrakan dengan Li Zhao. Tabrakan lagi dan lagi. Menghadapi serangan Li Ze, meskipun tongkatnya bisa bertahan, ia tidak mampu menghentikan langkah Li Ze. Kedua belah pihak hanya bertarung selama 3 atau 4 napas, dan Li Ze menerbangkan lawannya mundur puluhan tahun cahaya. Li Jia, mungkin pada akhirnya aku tidak akan bisa menjaga pintu masuk Qishan, tapi setidaknya untuk saat ini, kamu tidak bisa menembus penghalangku. Li Ze mencibir. Wajah Liza serius. Li Ze benar, serangan frontal dan kemampuan membunuhnya tidak ada bandingannya. Dalam hal kekuatan serangan saja, dia tidak kalah kuatnya dengan Li Ze. Dengan bantuan kecepatannya sendiri, Li Ze menjadi lebih kuat dan bisa sepenuhnya menekannya. Dia bahkan bisa membunuh Hun Guang dan ahli kesempurnaan kaisar dewa lainnya pada saat yang sama selama pihak lain mau. Tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, menyerah saja dan menunggu sampai kaisar dewa tertinggi dari Kam lain tiba, lalu kita bisa mengambil tindakan bersama. Li Zhao benar-benar tidak mau. Begitu Li Ze mempunyai niat membunuh terhadap kaisar dewa lainnya, dia ingin membunuh mereka dengan sangat cepat. Li Jia tahu di dalam hatinya bahwa setelah kaisar dewa lainnya terbunuh, dia tidak akan lagi menjadi lawan Li Ze, dan kemungkinan besar akan gagal. Jika benar-benar sampai pada titik itu, akan sulit bagi Qishan untuk masuk. Ya, tepat ketika Li Jia tidak mau menyerah dan hendak berhenti, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi lemah di tepi medan perang yang kosong, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Haha, itu datang begitu cepat. Petik 2. Banyak kaisar dewa di Kam kultivator yang sekuat pelangi. Awalnya, ledakan Li Ze yang tiba-tiba membuat mereka putus asa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Li Ze juga meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Meskipun tidak jelas apakah dia pada akhirnya bisa mencegah lawan memasuki Qishan, setidaknya itu bisa menundanya untuk sementara waktu. Bas, tepi medan perang yang kosong bergetar. Banyak kaisar dewa di medan perang dengan jelas merasakan gejolak ini, dan berdasarkan pengalaman masa lalu mereka, gejolak ini berarti akan ada sosok kuat lainnya yang akan datang. Saya hanya tidak tahu apakah itu Kam penggarap atau Kam lain. Hahaha, Li Zhao, Hun Guang. Sepertinya aku belum terlambat. Sebelum ada yang datang, suara lama itu telah menyebar melalui ruang dan waktu, dan langsung ditransmisikan ke setiap sudut medan perang yang kosong. Siapa yang datang? Bukan kelompok penggarap. Apakah itu dia? Dalam kehampaan yang luas ini, banyak kaisar dewa yang memisahkan kesadaran mereka untuk mengamati dan waspada. Namun, dibandingkan dengan kaisar dewa dari Kam kultivator, banyak kaisar dewa dari kubu lain yang bahkan lebih senang. Sebab, dari suara tadi, sepertinya yang datang bukan dari kubu penggarap. Apakah itu dia? Sedikit perbedaan muncul di mata Li Ze, sepertinya pertempuran ini telah terjadi lagi. Bas, waktu dan ruang kacau di tepi medan perang yang kosong, dan dalam ruang dan waktu yang kacau itu, cahaya pelangi emas hitam yang menyilaukan muncul. Dimanapun cahaya pelangi mencapai, ruang dan waktu langsung hancur. Boom, hanya dalam waktu singkat,
Pelangi ilahi emas hitam mencapai tengah medan perang kosong dengan kecepatan luar biasa, mendekati medan perang inti tempat Li Ze dan yang lainnya bertarung. Itu makam Nasi, seru seorang kaisar dewa dari Kam Penggarap. Kaisar dewa Kam Penggarap lainnya juga tampak curiga, dan segera menentukan identitas pengunjung melalui informasi yang diperoleh dari pemilihan pendahuluan. Li Ze, kita bertemu lagi. Tawa lelaki tua itu menyebar ke segala arah melalui ruang dan waktu. Cahaya pelangi hitam dan merah menyebar, dan seekor kura-kura raksasa yang membawa peti mati emas besar muncul di medan perang, tanpa sadar memancarkan aura yang kaya. Gui Lao lah yang melawan Li Ze di pemilihan pendahuluan dan kemudian pensiun setelah kalah. Meski dikalahkan oleh Li Ze di pemilihan pendahuluan, dia tidak tersingkir. Saat ini, dia menerima perintah dari penguasa Kam untuk juga mengepung Li Ze dan memasuki Qishan. Haha, ini Tuan Gui. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Hun Guang. Jika dia bekerja dengan Li Zhao, dia pasti mampu menembus rintangan. Ini adalah kesempatan bagi Kam Kultivator untuk memonopoli Qishan meskipun Tuhan tidak menginginkannya. Kaisar dewa dari Kam lain, terutama Kam kehidupan bawaan Hunyuan, baru saja menyapu kabut dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Jumlah kaisar dewa mereka sudah memiliki keunggulan, dan mereka dipimpin oleh Li Jia, Gu Lao, dan Hun Guang. Di Kam Kultivator, meskipun Li Ze kuat, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi 1 lawan 3 kecuali dia benar-benar mencapai level Hunyuan. Banyak kaisar dewa dari kubu lain merasa senang. Tapi ada banyak kaisar dewa di Kam Kultivator, jadi mereka sedikit panik. Momentum ini, ternyata kaisar dewa tertinggi dari Kam kehidupan Hunyuan bawaan yang datang lebih dulu. Bagaimana bisa? Sekelompok kultivator dan kaisar dewa sedikit bingung. Mereka telah bertarung sampai titik ini, tetapi mereka gagal karena kaisar dewa tertinggi lawan datang lebih dulu. Jangan terlalu khawatir, makam si ini bukanlah lawanku sebelumnya. Bahkan jika dia ditambahkan sekarang, mustahil untuk menembus penghalangku dalam waktu singkat. Selama kita bertahan sampai kaisar dewa tertinggi lainnya dari Kam Kultivator kita tiba. Suara itu menenangkan hati kaisar dewa Kam Penggarap yang gelisah. Qishan terletak di kehampaan di luar planet. Makam Gui Lao Si tiba sebelum Kam Penggarap, yang membuat banyak kaisar dewa yang hadir di Kam Penggarap menjadi tidak nyaman, dan mereka bahkan tidak lagi memiliki harapan besar pada pertempuran ini untuk mencegah lawan memasuki Qishan. Tentu saja, hingga saat-saat terakhir, kaisar dewa dari banyak kultivator akan tetap melakukan yang terbaik. Li Zhao, Si Tum, ayo bertarung. Li Ze memukul Heaven's Meeting Sword dengan lambaian tangannya, dan dengan gerakan tubuhnya, itu berubah menjadi aliran cahaya dan membunuh Li Zhao, yang telah bertarung dengannya sebelum. Datang dan bertarung, Li Jia mengeluarkan suara rendah. Meskipun dia tidak sebaik Li Ze dalam hal kekuatan secara keseluruhan, dia tidak bisa menahan kenyataan bahwa dia kuat dalam serangan frontal, jadi dia tidak terlalu takut bertarung jarak dekat dengan Li Ze. Hun Guang, kalian pergi bantu kaisar dewa lainnya dan kalahkan kaisar dewa lainnya di Kam Kultivator. Serahkan Li Ze pada kami berdua. Suara lama penyu tua terdengar, dan dia segera membuat persiapan untuk memanfaatkan suara Li Ze kematian. Gui Lao dan Li Jia mengepungnya, dan mengambil kesempatan untuk memasuki Gunung Qi. Hun Guang dan Dewa Kaisar kesempurnaan lainnya menghentikan langkah mereka. Lao Gui, Qishan itu. Hun Guang ragu-ragu. Meskipun kekuatanmu tidak sebaik Li Jia dan kami bertiga, kekuatanmu jauh lebih unggul dari kaisar dewa lainnya. Jika kamu memasuki Gunung Qi, kamu memiliki kemungkinan tertinggi untuk lulus ujian. Jika aku tidak datang, kamu masuk ke Gunung Qi dulu. Gunung? Lalu Li Ze juga akan membiarkan kaisar dewa lainnya masuk, dan Li Jia tidak akan menderita. Sekarang aku telah tiba, Li Ze juga akan mengkhawatirkanmu setelahnya kamu masuk. Li Ze dan aku akan menghentikannya bersama. Dia tidak ingin Kam Kultivator mendapatkan harta rahasia itu juga. Jadi, kita hanya bisa masuk bersama setelah kita mengalahkan Li Ze. Ini yang baru saja aku dan Li Jia komunikasikan melalui transmisi suara. Ini, ada ekspresi keengganan di wajah Hun Guang. Meskipun dia memiliki harta rahasia Hunyuan di tubuhnya, setelah melihat peningkatan kekuatan yang disebabkan oleh harta rahasia Hunyuan kelas dunia di Li Jia, dia sangat menginginkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Jika dia bisa memasuki Gunung Qi pertama, dia akan memiliki peluang untuk mendapatkan harta rahasia tertentu di Qishan.
Tapi sekarang Gui Lao memintanya untuk menunggu sampai dia benar-benar mengalahkan Li Ze sebelum masuk. Maka kemungkinan dia mendapatkan harta rahasia tertentu sangatlah kecil. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Tetapi meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tidak dapat menolak keputusan yang dibuat oleh Gui Lao saat ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa membawa ahli kesempurnaan Kaisar Dewa lainnya yang telah berpartisipasi dalam pengepungan Li Ze dan menuju Kaisar Dewa lainnya di kamp kultivator. Wow, Bas, saat Hun Duang dan yang lainnya pergi, retakan muncul di peti mati emas di punggung Gui Lao, dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dalam sekejap, dengan tubuh besarnya sebagai intinya, ribuan senjata emas muncul di sekelilingnya, baik pisau, pedang, tombak, atau tombak, berbagai jimat Tao menyebar dari senjata tersebut. Kembali ke reruntuhan, mati. Suara Gui Lao terdengar dingin, dan banyak senjata yang ditangguhkan tiba-tiba menyala, melepaskan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Mereka berkumpul menjadi pedang besar dan menebas di udara ke arah Li Ze, yang sedang bertarung dan bertabrakan dengan Li Zhao. Peti mati emas di punggungnya langsung jatuh ke kaki depannya, dan dengan lambaian yang sama, peti mati itu jatuh ke arah Li Ze seperti kilat. Gui Lao, yang mengetahui kekuatan Li Ze, menunjukkan kekuatan terkuatnya segera setelah dia muncul. Suara mendesing, saya melihat cahaya merah mengalir di tubuh Li Ze, dan dia sedikit terkejut. Dalam sekejap, kecepatannya, yang sebanding dengan ambang batas Hunyuan, mencapai batasnya. Dia menyingkirkan serangan Li Zhao dan bergegas menuju Gui Lao. Membunuh. Turtle Lao juga mengaum dengan penuh semangat. Saat kedua belah pihak meledak, jarak antara mereka dengan cepat menjadi lebih dekat. Saat dia mendekat, mata Gui Lao penuh dengan kegilaan. Li Ze, bahkan jika kamu lebih kuat dariku dengan harta rahasia di tubuhmu, kamu tidak boleh mencegat semua orang kuat dari kam lain. Kamu ini sedang mencari kematian. Apakah aku mencari kematian? Li Ze tersenyum menghina, mungkin ada banyak makhluk yang bisa membunuhku, tapi mereka pasti tidak termasuk kamu, jenderalku yang kalah. Aku tidak membunuhmu terakhir kali. Karena kamu di sini untuk ikut campur lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah kali ini. Petik 2. Li Ze. Gui Lao menjadi semakin marah. Berhenti menggonggong. Dengan dentang, Li Ze mengayunkan Heaven's Meeting Sword secara langsung. Setelah memasuki permainan tuan ini, aku telah membunuh banyak kaisar dewa, tapi aku belum pernah membunuh kaisar dewa manapun sepertimu. 10.000 senjatamu Guiksu peti mati itu bagus, itu hanya milikku. Anda ingin membunuh saya? Tuan Gui sangat marah, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Yah, aku ingin mencobanya. Li Ze mengangguk dengan serius. Ratusan kaisar dewa di seluruh medan perang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Li Ze, dan banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan di luar yang menyaksikan pertempuran melalui proyeksi juga menjadi gempar. Li Ze, yang telah mencapai ambang batas Hunyuan dalam segala aspek, memang kuat, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun menurut mereka, mustahil membunuh kaisar dewa tertinggi seperti Gui Lao dan Li Jia. Apakah Anda benar-benar punya ide ini? Atau apakah Anda mengatakan ini dengan sengaja untuk membuat Tuan Gui kesal? Lelucon yang luar biasa. Jika orang kuat Hunyuan sejati mengatakan ini kepadaku, aku akan berbalik dan lari. Tapi kamu, Li Ze, meskipun kamu sebanding dengan ambang batas Hunyuan, tapi kamu tidak sama dengan Hunyuan yang asli, kamu juga ingin melakukannya bunuh aku. Itu konyol, kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Gui Lao meraung, dan serangannya akhirnya mendekati Li Ze. Boom, Li Ze terlihat berjalan melewati kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan tiba-tiba menyerang dengan pedang pemukul surga di tangannya. Pada saat ini, dia menggunakan hampir semua metodenya. Heaven's Meeting Sword mengaktifkan banyak Dao Yun yang kuat dan menyerang Gui Lao dengan sangat ganas. Wow, cahaya pedang itu seperti air terjun, mengoyak galaksi. Ratusan kaisar dewa yang kuat di medan perang kosong semuanya dengan gugup menyaksikan tabrakan ini, ingin melihat apa yang bisa dilakukan Li Ze hingga berani mengeluarkan kata-kata liarnya untuk membunuh Gui Lao. Jika kita hanya berbicara tentang pertarungan biasa, meskipun aku lebih kuat darinya, aku tetap tidak bisa membunuhnya. Wajah Li Ze tetap tenang. Tapi tiba-tiba, matanya berubah, dan hampir sepertiga dari kekuatan suci di tubuhnya dituangkan ke dalam pola rahasia kedua menara sumber merah karma, langsung menstimulasi pola rahasia tersebut hingga batas yang bisa diaktifkan sekarang,
menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi merah, aura meledak, seperti binatang buas purba yang tiba-tiba menunjukkan taringnya. Bang! Pedang itu lewat, langsung menghancurkan pedang raksasa emas yang telah dipadatkan Gui Lao menggunakan peti mati 10.000 senjata kembali ke reruntuhan, dan kemudian menuju ke peti mati 10.000 senjata kembali ke reruntuhan yang dipegang Gui Hui. Seluruh kehampaan tenggelam, dan warna dunia berubah. Fiu! Keduanya bertabrakan. Bang! Aku melihat Li Ze hanya mundur beberapa langkah, sementara seluruh tubuh besar Gui Lao terguncang oleh ledakan itu, lalu dia terlempar terbalik dan terbang ratusan juta tahun cahaya, bahkan hampir meleset dari 10.000 senjata kembali ke peti mati reruntuhan. Akhirnya, tubuh Gui Lao bergetar hebat dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki kekuatan. Kura-kura tua tampak serius dan menggeram, tetapi dengan kekuatan seperti ini, kamu tidak dapat membunuhku. Menghadapi Li Ze yang menggunakan segala cara dan bahkan membakar kekuatan asli alam semesta di dalam tubuhnya, Gui Lao mengetahui pada tabrakan pertama bahwa ia tidak dapat mengalahkan lawannya, namun kekuatan lawan tidak melebihi batas kemampuannya, beruang. Melihat pemandangan ini, banyak kaisar dewa lainnya yang merasa lega. Meskipun kekuatan Li Ze kuat, ia masih dalam jangkauan daya tahan Gui Lao dan tidak sekuat batasnya. Dengan tambahan Li Zhao, mereka pasti tidak akan kalah. Oh, benarkah? Li Ze tersenyum lembut dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Tentu saja, meskipun aku menstimulasi menara sumber merah api karma tingkat kedua hingga batasnya dan menjadi lebih kuat, dalam kondisi normal, aku tidak seperti itu. Sekuat Hun Yuan Sheng tingkat tinggi masih sedikit lebih lemah, dan kura-kura tua ini juga memiliki baju perang tingkat harta karun rahasia Hun Yuan, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Makhluk Hun Yuan tingkat tinggi adalah eksistensi yang benar-benar transenden, dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Dewa. Meskipun mereka telah mampu mencapai ambang batas yang sebanding dengan Hun Yuan sebelumnya, mereka hanyalah makhluk Hun Yuan tingkat tinggi yang baru saja menerobos dan tidak menggunakan harta rahasia apapun. Mereka yang dapat mencapai tingkat sumber caotik secara alami tidak akan tanpa harta karun rahasia sumber caotik. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, ahli kehidupan Hun Yuan tingkat tinggi dapat melakukan upaya tertentu untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Hun Yuan yang sebanding dengan ambang batas Hun Yuan. Sekarang Li Ze telah sepenuhnya mengaktifkan menara sumber merah karma, meskipun kekuatannya telah meningkat lebih jauh, masih ada beberapa celah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Hun Yuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika dia ingin membunuh Kaisar Dewa seperti Gui Lao, dia tetaplah sedikit di belakang. Sepertinya kita hanya menyia-nyiakan sebagian dari kekuatan asli kita, pikir Li Ze dalam hati. Li Ze, ayo bertarung. Di sisi lain, melihat Gui Lao dirugikan dalam pertarungan dengan Li Ze, Li Zhao melambaikan tongkat kuat di tangannya dan menyerang Li Ze lagi. Hei, Li Ze pindah lagi. Di bawah berkah menara sumber merah karma, cahaya merah muncul di sekujur tubuhnya, dan dia sangat cepat. Dia menyerang Li Zhao dalam sekejap, menebas dengan pedangnya, dan membuat lawannya terbang mundur. Setelah membakar asal-usul alam semesta di tubuhnya, kekuatan Li Ze jauh melampaui Li Jia. Kemudian, tanpa jeda, dia terbang ke arah lain, sasarannya adalah Gui Lao. Kamu tidak bisa membunuhku, Turtle Lao meraung, dan kali ini dia langsung mengayunkan peti mati 10.000 senjata Guiksu sebagai senjata untuk menghadapi pedang pemukul surga milik Li Ze. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tercengang. Di seluruh medan perang kosong, ratusan kaisar dewa yang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka juga tercengang, melihat pemandangan di tengah medan perang dengan sangat terkejut. Saya melihat, dalam cahaya pedang yang perkasa, Li Ze, yang auranya sangat kuat, meledak lagi. Di ruang asli alam semesta di tubuhnya, sumber kekuatan yang tak ada habisnya terbakar, meningkatkan kekuatannya beberapa kali dalam sekejap. Segera setelah itu, cahaya pedang yang menakutkan menyala. Saat cahaya pedang menyala, dengan Li Ze sebagai pusatnya, ruang dan waktu dengan radius puluhan miliar tahun cahaya tampak seperti siang hari. Saat berikutnya, ia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di antara silih bergantinya kegelapan dan terang, berbagai jalur menyebar, tanpa akhir, seperti perombakan alam semesta. Dan Li Ze adalah pusat alam semesta ini. Seperti master legendaris yang menciptakan dunia. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kamu bangga bisa membiarkanku mengeluarkan begitu banyak kekuatan asliku dalam satu saat.
Suara Lize terdengar sangat dingin, seolah memulai pemakaman reinkarnasi, seolah menyanyikan akhir alam semesta. Di ruang asli alam semesta di dalam tubuh Lize, titik cahaya asli bergetar hebat, mencurahkan kekuatan aslinya dan kemudian terbakar dan menyatu ke dalam tubuh Lize. Wow, semua kegelapan dan cahaya kembali ke Heaven's Meeting Sword. Saat cahaya pedang jatuh, semua yang disentuhnya berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini, semua kaisar dewa di seluruh medan perang terkejut. Masing-masing dari mereka telah memahami setidaknya 2 jalur atau lebih. Di dunia asal, mereka dianggap sebagai puncak dari ratusan juta makhluk sepanjang zaman nenek moyang suatu klan dan garis keturunan tertinggi. Namun saat ini, hampir semua kaisar dewa gemetar dari lubuk hati mereka. Lize, bagaimana kekuatannya bisa mencapai level ini? Apakah dia sudah menyentuh level sumber chaotic? Mata Li Jia penuh dengan ketidakpercayaan, bagaimana mungkin kekuatan tempur sumber chaotic yang sebenarnya bisa terjadi? Bagaimana mungkin, orang kuat seperti ini sama sekali tidak perlu berpartisipasi dalam permainan Tuan? Ini, saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa akhir, dan bahkan dengan bimbingan leluhur klan, saya belum pernah mencapai titik ini. Dia adalah seorang pria kecil yang sudah lama tidak berlatih. Hun Guang sedang bersiap untuk menyerang kaisar dewa lainnya di kampung garap di kejauhan juga tercengang. Jika kita mengatakan bahwa kekuatan ledakan Lize mengejutkan banyak kaisar dewa yang hadir, mereka merasa gemetar. Jadi, dihadapkan pada pedang ini, Turtle hanya memiliki rasa takut. Kekuatan pedang ini benar-benar melebihi imajinasinya. Itu terlalu kuat dan sangat kuat. Dia hanya merasakan perasaan ini dari orang kuat Hun Yuan yang sebenarnya sampai sekarang. Menghadapi Lize, dia merasa seperti sedang menghadapi orang kuat Hun Yuan sejati. Terlalu cepat, pedang ini sangat cepat. Gui Lao tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya, jadi dia hanya bisa terus mengembalikan semua senjatanya ke peti mati reruntuhan, berharap untuk memblokir pedang ini. Fiuh, cahaya pedang sepanjang tahun cahaya tak berujung yang diubah dari Heaven's Meeting Sword jatuh, dan bertabrakan dengan peti mati 10.000 senjata yang kembali ke reruntuhan yang dipegang Gui Lao. Tidak terjadi tabrakan besar seperti yang diperkirakan. Diam-diam, ruang dan waktu puluhan miliar tahun cahaya kembali normal, dan cahaya pedang langsung menembus kaki depan Gui Lao yang memegang peti mati Wan Wei Guixu, langsung memotong kaki depannya. Sayatan melintangnya sangat halus, tanpa setetes darah mengalir ke bawah. Bahkan armor harta karun rahasia sumber chaotic yang melekat pada tubuhnya tidak dapat menahannya. Boom, cakar depannya terbang langsung bersama peti mati Wan Wei Guixu. Satu hal tadi tidak bisa menghentikan peti mati Wan Wei Guixu. Mata Tuan Gui penuh ketidakpercayaan. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa peti mati 10.000 senjata Guixu tidak bisa menghentikannya. Tidak peduli seberapa kuat pedang Lize, itu tidak akan mampu menghancurkan peti mati 10.000 senjata Guixu yang sebanding dengan peti mati 10.000 senjata, harta rahasia Hun Yuan kelas dunia di tangannya. Itu adalah kekuatan cahaya pedang yang dapat menembus peti mati Guixu lebih dari 10.000 senjata yang bekerja di kaki depannya, dan kemudian langsung merobek cakar depannya melalui armor harta karun rahasia Hun Yuan miliknya. Jika itu mengenaiku, Li Jia ketakutan. Saat kehampaan kembali tenang, seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Kekuatan Turtle sendiri bukanlah yang terkuat di antara banyak kaisar dewa tertinggi, tapi bagaimanapun juga, dia telah benar-benar mencapai ambang Hun Yuan, dan dia memiliki begitu banyak harta rahasia Hun Yuan sehingga bahkan orang kuat Hun Yuan yang sebenarnya mungkin tidak dapat membunuh bagian depannya, cakarnya dengan satu pukulan. Namun, itu dibelah oleh pedang Lize. Artinya, pedang Lize telah benar-benar mencapai level Hun Yuan dalam hal serangan, yang menunjukkan satu hal lagi. Bahkan kaisar dewa tertinggi yang mengenakan baju besi harta karun rahasia Hun Yuan mungkin tidak dapat memblokir pedang Lize. Hahaha, Makamsi, kamu pasti akan binasa hari ini. Suara Lize menggelegar, penuh dingin dan niat membunuh. Karena sejumlah besar asal-usul alam semesta di dalam tubuh terbakar setiap saat, ia mengalir keluar miliaran mil dalam sekejap, sangat cepat, dan langsung menuju Gui Lao. Adegan ini membuat semua kaisar dewa Kam non-praktisi gemetar. Melarikan diri, kura-kura tua, cepat lari. Satu demi satu, kaisar dewa yang lahir di Kam kehidupan Hun Yuan mengirim pesan kepada Penatua Gui, dan mereka semua menjadi gugup pada saat yang bersamaan. Boom, boom, kecepatan Lize terlalu cepat, hanya dalam waktu singkat,
dia berhasil menyusul Tuan Gui yang hendak melarikan diri. Dan Li Zhao, yang jauh lebih lambat, tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Li Ze, melihat dia tidak bisa melarikan diri, tertelau tiba-tiba berbalik, auranya naik ke puncaknya lagi, seperti dewa iblis yang menguasai dunia, matanya dengan dingin menatap Li Ze yang sedang menyerang ke arahnya. Gui Lao tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Martabat sebagai kaisar dewa tertinggi tidak membiarkannya mati karena malu saat melarikan diri seperti ini. Mohon ampun, selalu hanya ada makhluk Hunyuan yang tewas dalam pertempuran. Membunuh. Turtle Lao meraung, dan dengan kaki depannya yang lain yang tidak patah, dia meraih peti mati Wan Qi Guixu dan membantingnya ke arah Li Ze. Di medan perang kosong di luar planet tempat Qi San berada. Sudah berakhir, Li Zhao merasa cemas. Setelah melihat pedang Li Ze yang menakutkan, dia tahu bahwa meskipun dia dan kura-kura itu bekerja sama, akan sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Dia ingin menyelamatkan Gui Lao, tetapi dengan kecepatan ledakan Li Ze saat ini, dia tidak dapat mengejar dan menyelamatkannya tepat waktu. Lao Gui, ekspresi Hun Guang berubah. Di masa lalu, dia dan Lao Gui sama-sama milik Kaisar Dewa Dunia asal pertama, dan mereka bahkan bertarung satu sama lain jadi tentu saja mereka tidak ingin Gui Lao meninggal. Namun, dibandingkan dengan Li Zhao, dia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk menghentikan Li Ze saat ini. Demikian pula, tidak ada kaisar dewa yang lahir di kehidupan Hunyuan yang berani maju untuk menyelamatkan Li Ze ketika dia benar-benar meledak. Di alun-alun di kota fantasi, makam Si, sial, bagaimana Li Ze bisa sekuat itu? Kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan Hunyuan. Dia luar biasa. Banyak orang kuat Hunyuan dari kehidupan Hunyuan yang menyaksikan pertempuran itu terkejut, ada yang kasihan, dan ada yang penuh niat membunuh terhadap Li Ze. Bagi orang kuat Hunyuan yang lahir di kehidupan Hunyuan, mereka sama sekali tidak peduli dengan kesempurnaan kaisar dewa biasa. Lagi pula, selama mereka tidak menyesali garis keturunan Hunyuan, mereka dapat dengan mudah menciptakan Tuhan dalam jumlah besar kesempurnaan kaisar melalui garis keturunan Hunyuan. Tetapi kekuatan tempur dari kesempurnaan dewa kaisar jauh lebih rendah daripada kesempurnaan kaisar dewa yang telah tumbuh selangkah demi selangkah seperti makam Si dan Hun Guang, dan tidak ada harapan untuk menembus Hunyuan. Adapun makam Si, dia tidak hanya mencapai level terkuat di bawah Hunyuan sendirian, dan memiliki harapan besar untuk menembus Hunyuan. Dia juga memiliki kesempatan khusus untuk mendapatkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia, 10.000 senjata kembali ke peti mati reruntuhan. Begitu mereka kalah dalam Lord Game, peti mati kembalinya semua senjata juga akan hilang, dan bahkan prajurit Hunyuan yang kuat seperti mereka akan merasakan sakit hati. Di medan perang yang kosong, wow, pedang pemalu surga bangkit. Terang dan gelap saling terkait, dan puluhan miliar tahun cahaya ruang dan waktu tampak seperti ketiadaan. Kemudian cahaya pedang yang menakutkan itu menyala, seolah membuka alam semesta yang luas dan menebas langsung ke tubuh besar Gui Lao. Fiu, peti mati 10.000 senjata yang kembali ke reruntuhan segera diayunkan oleh Li Ze. Cahaya pedang jatuh ke tubuh besar Gui Lao. Kemudian armor harta karun rahasia Hunyuan di tubuhnya terungkap oleh harta karun rahasia Hunyuan Gui Lao. Namun dampak buruk itu masih melukai Tuan Gui. Bunuh, Gui Lao mengangkat kepalanya, melambaikan peti mati 10.000 senjata kembali ke reruntuhan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Niat perang yang membubung ke langit hampir berubah menjadi kenyataan, bergema melalui kehampaan ratusan jutaan tahun cahaya, menyebabkan ratusan kaisar dewa terbunuh. Meski sebentar lagi akan meninggal, namun kegigihan Gui Lao akan selalu dikenang oleh mereka. Ini adalah arogansi kaisar ilahi tertinggi, bahkan sampai mati. Bunuh. Tinggi tubuh Li Ze dalam pertempuran ini hanya beberapa juta kilometer, yang membuatnya terlihat seperti orang kecil dibandingkan dengan Gui Lao, tapi niat membunuh yang luar biasa yang dia keluarkan bahkan lebih besar daripada niat bertarung Gui Lao. Keras hati, kalau begitu biarkan dia binasa. Wow, wow, wow. Dalam waktu singkat, Li Ze menyerang 25 pedang lagi. Gui Lao juga memblokir total 25 pedang dengan bantuan peti mati Wan Qi Guixu dan armor harta karun rahasia Hunyuan. Pedang ke-26. Gemuruh. Cahaya pedang menghantam armor hitam di tubuh Tuan Gui. Dampak mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang menyebar. Tuan Gui, yang telah berjuang untuk bertahan,
tidak dapat lagi bertahan, dan darah Hunyuan di dalam miliknya tubuh langsung hancur. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya dan mulai runtuh. Tuanku, saya, Makam Si, telah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Guilao menutup matanya yang besar, dan kemudian kesadaran jiwanya dimusnahkan sepenuhnya. Kaisar Dewa Tertinggi pertama yang jatuh sejak awal permainan Tuhan. Adegan kematian Guilao membuat hati semua Kaisar Dewa Kam non-praktisi di seluruh medan perang kosong bergetar. Terlalu kuat, kekuatan cahaya pedang itu terlalu kuat, sangat kuat, benar-benar melampaui batas yang dapat ditanggung oleh Kaisar Ilahi. Bahkan orang kuat Hunyuan yang sebenarnya tidak dapat mengabaikannya. Misalnya, harta rahasia Hunyuan kelas dunia Li Jiao, seperti peti mati 10.000 senjata Guilao, meskipun sangat kuat, mereka masih dalam pemahaman para Kaisar Dewa ini, dan pedang Li Ze adalah sungguh luar biasa kuatnya. Kaisar Dewa ini benar-benar membuatku takut. Mata Li Ze menyapu seluruh medan perang yang kosong, mengamati reaksi Kaisar Dewa dari kubu non-praktisi. Ini semua yang dia harapkan. Faktanya, sebelum dimulainya permainan Tuan, Li Ze telah memperkirakan kekuatannya sendiri setelah mendapatkan informasi tentang banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan dari Yuan. Dalam pertarungan normal, seseorang dapat melampaui rata-rata guru sempurna Kaisar Dewa dan mencapai ambang sumber caotik. Bagaimanapun, meskipun Li Ze memiliki fondasi alam semesta yang kaya di dalam tubuhnya, dia pada dasarnya masih berada di level Kaisar Ilahi, dan dua harta rahasia Hunyuan kelas dunia, Deception Armor dan Sungai Huanmeng, bukanlah jenisnya harta rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. Untuk dapat mencapai ambang sumber caotik, dia hanya dapat mencapainya jika dia telah memahami terlalu banyak Tao dengan bantuan alam semesta di tubuhnya dan menciptakan ilmu pedang tingkat sumber caotik berdasarkan Tao tersebut. Namun, dengan bantuan Yuan, pagoda Yehuo Hong Yuan dikembalikan ke tingkat harta rahasia Tuan, dan setelah Li Ze memahami dua pola rahasia, kekuatannya meningkat pesat. Jika Li Ze mengaktifkan pola rahasia kedua menara sumber merah api karma untuk memberkati tubuhnya, kekuatannya akan semakin meledak, melebihi kekuatan ambang sumber caotik dari rata-rata Kaisar Dewa tertinggi. Tentu saja, kekuatan semacam ini lebih lemah dari ledakan normal kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, dan tidak dapat membunuh Kaisar Dewa tertinggi. Tetapi, hal di atas hanyalah kondisi normal. Begitu Li Ze memilih untuk membakar sejumlah besar kekuatan asli alam semesta di tubuhnya dalam waktu singkat, kekuatannya juga akan meningkat pesat dalam sekejap, dan dia akan benar-benar memasuki alam semesta, tingkat kekuatan tempur Hunyuan. Pada level ini, bahkan ketika dihadapkan dengan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, seseorang masih bisa melawannya. Tapi pertarungan semacam ini tidak bisa bertahan lama. Meskipun kekuatan asli alam semesta di tubuh Li Ze sangat kuat, pada akhirnya kekuatan itu terbatas. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan orang kuat Hunyuan yang sebenarnya, dan ada terlalu banyak yang asli kekuatan alam semesta yang terbakar di tubuhnya, juga akan mempengaruhi fondasi Li Ze. Bagaimanapun, dalam hal ketinggian absolut dan esensi kehidupan, Li Ze benar-benar berbeda dari orang kuat Hunyuan yang sebenarnya. Orang Hunyuan yang kuat benar-benar transenden, dan pemahamannya tentang Tao telah mencapai tingkat Hunyuan, yang merupakan tingkatan praktik tertinggi. Yang tertinggi melambangkan kekuatan dan kemampuan yang tidak dapat diatasi. Sangat sulit bagi orang kuat Hunyuan manapun untuk terus bergerak maju di jalurnya sendiri. Ini juga merupakan alasan mengapa sangat sulit untuk melahirkan seorang penguasa Hunyuan yang kuat di Kam Kultivator meskipun ada banyak penguasa Hunyuan yang paling berkuasa di ruang Hunyuan yang tak terbatas. Dan Li Ze, yang banyak membakar asal mula alam semesta di tubuhnya. Meskipun ia memiliki kekuatan tempur Hunyuan dalam waktu singkat, dalam hal daya tahan, ia tidak berada pada level yang sama dengan prajurit Hunyuan yang kuat. Paling banter, Li Ze hanya bisa memiliki kekuatan tempur Hunyuan dalam waktu singkat. Tentu saja, ledakan kekuatan tempur Hunyuan jangka pendek semacam ini sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Dewa tertinggi seperti Turtle Lao dan Li Jia dalam permainan Lord. Meskipun hanya butuh lebih dari 20 pedang untuk membunuh Makam Si, hampir 1/1000 kekuatan asal mula alam semesta di tubuhku telah terbakar. Li Ze menyadari jumlah asal mula alam semesta di tubuhnya, dan berpikir dalam hati, jika aku ingin mempertahankannya bahkan untuk melampaui kekuatan tempur saat ini, kita masih perlu melahap dan mengumpulkan kekuatan asli dalam jumlah besar.
Jangan berpikir bahwa 1/1000 kekuatan asli alam semesta di tubuh Li Ze sangat kecil. Anda harus tahu bahwa dia pernah berada di dunia asal Yanyuan sebelumnya, tetapi dia menelan hampir seluruh asal mula alam semesta yang runtuh dan sepertiganya tentang asal mula dunia asal Yanyuan. Asal-usul dunia Yanyuan masih merupakan dunia sumber yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jumlah kekuatan asli alam semesta di dalam tubuhnya tidak kalah dengan kekuatan asli di dunia sumber tempat benua asal berada. Sekarang, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengayunkan lebih dari 20 pedang, 1/1000 di antaranya terbakar, yang cukup untuk menunjukkan betapa mahalnya biaya yang harus dia keluarkan untuk meledakkan kekuatannya ke tingkat Hunyuan. Hanya saja ledakan semacam ini tidak bisa bertahan lama. Jika kita ingin benar-benar mencapai kekuatan tempur sumber caotik, kita perlu mengumpulkan lebih banyak sumber dunia sumber, memahami lebih banyak Tao, dan membuat terobosan dalam teknik rahasia dan tingkat pencerahan. Li Zebin dia tidak merasakan kegembiraan apapun karena dia membunuh Gui Lao, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Senior Yuan mengatakan bahwa setelah memenangkan permainan Tuan, asal mula dunia yang bisa saya telan adalah jalan pintas bagi saya untuk benar-benar mencapai level Hunyuan. Tidak ada yang bisa saya hilangkan dalam permainan Tuan ini. 90% kekuatan para ahli Hunyuan disebabkan oleh pemahaman mereka tentang kekuatan tingkat Hunyuan. Dengan keadaan Li Ze saat ini, jelas mustahil untuk memahami tingkat Tao Hunyuan dalam waktu singkat. Satu-satunya cara Li Ze ingin menjadi setara dengan para master Hunyuan yang kuat adalah dengan memahami lebih banyak Tao, menutupi kekurangan kualitas dengan kuantitas, dan mengintegrasikannya ke dalam ilmu pedang dan rahasianya sendiri untuk meningkatkan kekuatan ilmu pedang dan rahasia. Pada akhirnya, ilmu pedangnya yang sangat kuat memungkinkan dia bertarung dengan orang kuat Hunyuan yang sebenarnya di level Kaisar Dewa. Saya telah menyadari keadaan saya sendiri. Hah! Li Ze melambaikan tangannya dan menyimpan harta peninggalan Tuan Gui. Ada 3 harta rahasia Hunyuan yang ditinggalkan oleh Li Jia, baju besi harta karun rahasia Hunyuan pertahanan biasa, harta rahasia Hunyuan kelas dunia 10.000 senjata kembali ke peti mati reruntuhan, dan harta rahasia pertahanan jiwa Hunyuan berbentuk bola kristal. Harta rahasia Hunyuan bukanlah kubis Cina. Di antara ratusan kaisar dewa yang bertempur di tempat kejadian, hanya sedikit yang memiliki harta karun rahasia Hunyuan. Hanya Li Ze, Li Jia, dan Turtle Lao yang jatuh yang dapat memiliki 3 harta karun rahasia Hunyuan. Inilah perbedaan sempurna antara Kaisar Dewa tertinggi dan Kaisar Dewa biasa. Secara umum, tidak ada ruginya membunuh Gui Lao dan mendapatkan 1 harta rahasia Hunyuan kelas dunia dan 2 harta rahasia Hunyuan biasa dengan harga 1/1000 kekuatan aslinya. Harta karun rahasia di tangannya menunjukkan sedikit kepuasan, terutama peti mati 10.000 senjata kembali ke reruntuhan, yang dianggap sebagai eksistensi teratas di antara harta rahasia kelas dunia. Kemudian, dia melihat kaisar dewa lainnya. Li Zefang mampu membunuh penyu tua dan mengintimidasi semua kaisar dewa. Kura-kura tua, dia sangat kuat, dan dia memiliki beberapa harta karun rahasia sumber kekacauan untuk melindunginya. Dia sangat kuat di antara para kaisar dewa. Dia bisa memblokir 26 pedangku, tetapi kaisar dewa lainnya tidak bisa, dia. Semua kaisar dewa. Mencegah para kaisar dewa ini memasuki Qishan. Dengan ledakan kekuatan tempur Li Ze sebelumnya dan kekuatan mengintimidasi yang dibawa dengan membunuh Gui Lao, mustahil bagi Kaisar Dewa saat ini untuk masuk. Li Ze sangat yakin akan hal ini. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah apakah akan membunuh Li Zhao dan Kaisar Dewa lainnya bersama-sama. Lagi pula, dia bisa dengan cepat membunuh Gui Lao dengan bantuan kekuatan alam semesta di tubuhnya yang terbakar. Dia juga bisa dengan cepat membunuh Li Zhao, dan bahkan membunuh kaisar dewa lainnya dalam waktu yang lebih singkat. Tapi setelah berpikir sejenak, Li Ze menggelengkan kepalanya dan melepaskan gagasan itu. Sangat mudah untuk membunuh kaisar dewa ini, tetapi imbalan dari membunuh mereka jelas sangat kecil. Paling-paling, mereka bisa mendapatkan harta karun rahasia sumber caotik. Sekarang Li Ze tidak kekurangan harta rahasia, itu tidak akan meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, jika ratusan kaisar dewa yang hadir terbunuh, hal itu pasti akan menyebabkan kaisar dewa dari 5 faksi lainnya bersatu sepenuhnya dan menargetkan Kam Penggarap dalam pertempuran untuk merebut dunia. 1 lawan 5. Bahkan dengan Li Ze di sini, kubu kultivator mungkin tidak akan bisa menang.
Apalagi kekuatan asal-usul alam semesta di tubuhnya terkait dengan fondasi Li Ze, dan Li Ze tidak ingin membakarnya terlalu banyak. Tentu saja, membunuh Kaisar Dewa ini tanpa membakar kekuatan asli alam semesta di tubuhnya tidak berarti Li Ze akan membiarkan mereka memasuki Qishan. Rasanya butuh waktu lama sejak ledakan tiba-tiba Li Ze hingga pembunuhan Gui Lao hingga saat ini. Namun nyatanya, kurang dari beberapa detik telah berlalu. Fiu. Dengan pemikiran di benaknya, Li Ze berubah menjadi lampu merah di bawah pola rahasia kedua pagoda sumber merah karma. Membunuh. Li Ze langsung membunuh Xiang Lija. Ekspresi ini, Li Ze berubah, dan dia sudah dipenuhi rasa takut. Sebelum kematian Gui Lao Jia, meskipun Li Jia bertekad untuk bertarung dengan Li Ze, nyatanya, tanpa orang kuat Hunyuan, selama dia tidak terlibat dalam perang konsumsi kekuatan suci yang paling gila, dia tidak berpikir dia benar-benar bisa melakukannya, mati. Sampai Gui Lao meninggal, baru saat itulah dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya Li Ze. Aku sendiri bukan tandingannya. Li Zhao dengan cepat mengirim pesan kepada Kaisar Dewa lainnya, mintalah bantuan dari Kaisar Dewa tertinggi di masing-masing kampmu dan minta mereka untuk tiba secepatnya. Dia tahu bahwa dengan kecepatannya, jika lawan bertekad untuk membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Kaisar Dewa tertinggi dari kubu lain tiba dengan cepat. Banyak Kaisar Dewa, dia bisa melawan Li Ze. Melarikan diri, mundur, menjauhlah dari Li Ze. Setelah menerima transmisi pesan dari Li Jia, banyak Kaisar Dewa dari kam non-praktisi dengan panik melapor kepada Kaisar Dewa lain di kam mereka sendiri, dan pada saat yang sama, mereka juga memilih mundur jauh dari tempat Li Ze berada. Mereka tidak takut mati, tapi mereka tidak ingin mati tanpa rasa takut. Membunuh, tahan mereka. Sebaliknya, para Kaisar Dewa di kam kultivator sangat bersemangat saat ini dan meledak sepenuhnya. Mereka berusaha semaksimal mungkin mencari lawan dan menciptakan kondisi bagi Li Ze untuk membunuh lebih banyak Kaisar Dewa. Mereka tahu di dalam hati bahwa akan sulit untuk membunuh Kaisar Dewa pada tingkat yang sama dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Li Ze, mereka memiliki harapan untuk dengan mudah membunuh Kaisar Dewa ini. Pusat medan perang. Keluar dari sini, geram Li Zhao. Aku melihat gada di tangannya berayun dengan kekuatan yang luar biasa, langsung bertabrakan dengan Heaven's Meeting Sword yang diayunkan oleh Li Ze. Tiba-tiba, Li Jia sedikit mengernyit, karena saat bertabrakan dengan Li Ze, dia merasa meskipun kekuatan pihak lain lebih kuat dari miliknya, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Ini, mungkinkah dia menggunakan teknik rahasia ledakan untuk membunuh Gui Lao sebelumnya? Li Jia berpikir dalam hati. Sikat, Li Zhao terlempar oleh kekuatan pedang surga Li Ze, dan di saat yang sama, dia dengan cepat mundur dengan bantuan kekuatan mundur. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang kekuatan Li Ze, Li Jia tidak berani bertaruh bahwa lawannya tidak akan meledak dan membunuhnya lagi, jadi dia tiba-tiba mundur dan ingin mundur. Melarikan diri, Li Zhao berlari mundur seperti orang gila. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.